الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai kepada poin yang ke-33, yaitu takwil mimpi tentang binatang berbisa, serangga dan binatang darat. Ular ditakwilkan dengan musuh karena iblis terkutuk menjadikan ular sebagai sarana untuk bertemu dengan Nabi Adam. Besarnya permusuhan yang ditakwilkan dari ular sesuai dengan kadar patukan, besarnya dan bisanya. Yang lain mengatakan bahwa ular ditakwilkan dengan orang kafir atau pelaku bid'ah karena ular itu berbisa. Penakwil lain mengatakan bahwa ular menunjukkan kepada laki-laki pezina. Ular yang diambil bisanya lalu dikubur di dalam tanah atau ditanam di bawah pohon ditakwilkan dengan air bah dan banjir. Desisan ular diserupakan dengan seteguk air. Kadang-kadang ular ditakwilkan dengan penguasa, juga ditakwilkan dengan istri dan seorang anak. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya di antara istri-istrimu itu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Jika mimpi bertarung atau berkelahi dengan ular, dia akan berperang dengan musuh. Jika bermimpi membunuh ular, dia akan menang atas musuhnya. Jika bermimpi digigit ular, dia akan memperoleh perkara yang dibenci dari musuh sesuai dengan jumlah gigitannya. Jika bermimpi memakan daging ular, dia akan memperoleh harta, kebahagiaan, sehingga membuat musuh iri. Jika bermimpi memotong ular menjadi dua bagian, dia akan memperoleh keadilan dari musuhnya. Jika mimpi berkomunikasi dengan ular menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut, dia akan memperoleh harta yang dikagumi orang lain. Jika bermimpi melihat bangkai ular, berarti musuh yang sudah tidak berdaya lagi. Ular putih ditakwilkan dengan musuh yang paling menyulitkan, sedangkan ular hitam ditakwilkan dengan musuh yang paling kuat. Jika bermimpi memiliki segerombolan ular hitam yang besar, dia akan memimpin para prajurit dan memperoleh kerajaan yang besar. Jika bermimpi menangkap ular licin, tetapi ia takluk kepadanya sehingga tidak mematuk dan menyakitinya, dia akan memperoleh harta dari kekayaan para raja. Juga ditakwilkan dengan kakeknya. Jika bermimpi takut kepada ular padahal tidak melihatnya, maka dia akan aman dari gangguan musuh. Akan tetapi jika melihatnya dan takut kepadanya, maka dia akan ketakutan. Begitu juga takwil setiap mimpi yang menakutkan dan mimpi tentang sesuatu yang ditakuti dan tidak terlihat. Ular yang keluar dari saluran kencing ditakwilkan dengan seorang anak. Jika bermimpi memasukkan ular ke dalam rumah, berarti musuh akan melakukan makar di rumahnya. Jika bermimpi menangkap ular, dia akan memperoleh harta dari musuh dalam keadaan aman. Allah berfirman,
Peganglah ular itu dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Quran Surat Toha ayat 21. Ular kecil ditakwilkan dengan seorang anak. Jika bermimpi melihat ular membunuh orang-orang di pasar, berarti akan terjadi peperangan dan dia akan menang atas musuh. Ular ditakwilkan dengan penguasa yang menyembunyikan permusuhan. Jika bermimpi melihat ular keluar dari kemaluannya kemudian masuk lagi, dia akan berkhianat. Ular ditakwilkan dengan seorang wanita. Jika bermimpi membunuh ular di atas kasur, berarti istrinya akan mati. Jika bermimpi melihat ular pada lehernya lalu memotongnya menjadi 3 bagian, berarti dia akan mentalat 3 istrinya. Kaki ular dan taringnya ditakwilkan dengan kekuatan musuh dan kehebatan tipu dayanya. Jika bermimpi bahwa dirinya berubah menjadi ular, dia akan berubah menjadi musuh umat Islam. Jika bermimpi rumahnya dipenuhi dengan ular, tetapi dia tidak takut, berarti musuh kaum muslimin dan pengumbar nafsu akan tinggal di rumahnya. Ular air ditakwilkan dengan harta. Jika bermimpi melihat ular air berada di saku atau lengan bajunya, berarti kakeknya. Jika bermimpi melihat ular melata di belakangnya, berarti musuh hendak berbuat makar kepadanya. Sedangkan kalau melihat ular melata di hadapannya atau mengelilinginya, berarti dia akan bergaul dengan musuh yang tidak membahayakannya. Jika bermimpi melihat ular masuk dan keluar dari rumah tanpa membahayakannya, berarti musuh dari kalangan keluarga atau kerabatnya. Tetapi kalau melihatnya di luar rumahnya, berarti musuhnya itu orang asing. Daging dan lemak ular ditakwilkan dengan harta musuh yang halal dan penawar racun dari musuh. Jika bermimpi melihat ular saling mematu pada setiap sasaran, lalu ular yang besar membunuh yang lain, maka pelaku mimpi akan memiliki negeri itu. Jika melihat ular dibunuh seperti semua ular lainnya, seorang prajurit kerajaan akan dibunuh. Jika bermimpi melihat ular naik ke tempat yang tinggi, dia akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Jika bermimpi melihat ular turun dari tempat yang tinggi, pemimpin daerah itu akan mati. Jika bermimpi melihat ular keluar dari tanah, berarti azab akan terjadi di daerah itu. Jika bermimpi tamannya dipenuhi dengan ular, berarti taman itu akan berkembang dan pepohonannya akan bertambah dan hidup. Diceritakan bahwa ada seseorang berkunjung kepada Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku bermimpi melihat ular melata dan aku mengikutinya. Lalu ia masuk ke dalam sebuah lubang. Aku mengambil sekop, kemudian menggali lubang itu." Ibnu Sirin berkata kepadanya, "Apakah engkau meminang seorang wanita?" Dia menjawab, "Ya." Ibnu Sirin berkata, "Engkau akan menikahi wanita itu dan akan memberinya harta. Namun setelah menikah, istrimu akan mati dengan meninggalkan uang sebanyak 7.000 dirham." Yang lain bermimpi rumahnya dipenuhi dengan ular. Lalu dia menceritakan mimpinya kepada Ibnu Sirin. Beliau berkata, "Bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau memberi tempat tinggal kepada musuh umat Islam." Seorang wanita mengunjungi Ibnu Sirin seraya berkata, "Hai Abu Bakar, seorang wanita bermimpi melihat 2 lubang. Dari kedua lubang itu keluarlah 2 ekor ular. Lalu berdirilah 2 orang laki-laki di depan kedua lubang itu. Kemudian keduanya memerah kepala ular." Ibnu Sirin berkata, "Ular tidak diperah susunya, tetapi yang diperah darinya adalah bisa ular." Wanita ini akan didatangi 2 orang laki-laki dari golongan Khawarij yang akan mengajaknya menjadi pengikut ajarannya, yakni mengajak untuk mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Cacing perut. Cacing perut ditakwilkan dengan kerabat. Cacing perut yang keluar dari seseorang ditakwilkan dengan musibah dari seorang kerabat.
Jika bermimpi bahwa dirinya berubah menjadi ular naga, usia si pelaku mimpi akan panjang dan akan memperoleh kekuasaan. Jika bermimpi memakan daging ular naga, dia akan memperoleh harta dari seorang raja. Ular naga ditakwilkan dengan musuh yang menyembunyikan permusuhannya. Jika bermimpi melihat ular naga berkepala banyak, berarti dia akan memiliki aneka karakter yang buruk dan jahat. Kalau ular naga itu berkepala 2, 3 atau 4 hingga 7 kepala, setiap kepala berarti bencana dan jenis kejahatan. Jika kepala ular naga itu berjumlah 7, berarti bagi pelaku mimpi tidak ada yang menyamainya dalam hal melakukan keburukan dan permusuhan, tidak berdaya dan berkekuatan. Orang sakit yang bermimpi melihat ular naga ditakwilkan dengan kematian. Biawak. Biawak ditakwilkan orang terkutuk, yakni orang Badui pembunuh. Bermimpi melihat biawak ditakwilkan bahwa pelaku mimpi akan sakit. Kalajengking. Kalajengking ditakwilkan dengan orang terkutuk, yakni tukang fitnah yang membunuh sebagian kerabatnya. Jika bermimpi melihat kalajengking terbakar api, musuhnya akan mati. Jika bermimpi menangkap kalajengking lalu melemparkannya kepada seorang wanita, berarti dia akan melakukan perbuatan keji terhadapnya. Jarroroh, jenis kalajengking, ditakwilkan dengan permusuhan yang sengit. Penakwil lain mengatakan bahwa kalajengking ditakwilkan dengan harta. Membunuh kalajengking ditakwilkan dengan harta yang akan hilang dari si pelaku mimpi, kemudian ditemukan kembali. Sengatan kalajengking ditakwilkan dengan harta yang sesaat. Jika bermimpi melihat kalajengking berada pada sarungnya, maka itu menunjukkan kepada keburukan istrinya. Begitu juga takwilnya kalau bermimpi melihat kalajengking berada di atas kasurnya. Jika bermimpi menelan kalajengking, dia akan memberitahukan sesuatu kepada musuhnya secara rahasia. Jika bermimpi melihat kalajengking dalam perutnya, berarti musuhnya itu dari kerabatnya. Jika bermimpi memakan daging kalajengking mentah, dia akan memperoleh harta yang haram dari musuh yang suka memfitnah karena harta warisan atau hal lain. Jepit kalajengking ditakwilkan dengan lidah tukang fitnah. Pada prinsipnya, kalajengking ditakwilkan dengan musuh yang tidak dapat berkata dikarenakan keburukan lidahnya. Jadi, semua serangga pemangsa ditakwilkan dengan musuh-musuh yang kebengisannya sesuai dengan kadar gigitannya. Cecak. Cecak ditakwilkan dengan orang sesat dan tolol yang menyuruh kepada kemungkaran dan melarang kepada yang ma'ruf. Kadal. Kadal ditakwilkan dengan orang yang buruk akhlaknya, yang berbuat kerusakan kepada orang lain. Jika bermimpi membunuh kadal, dia akan mengalahkan orang ini. Jika bermimpi memakan daging kadal matang, dia akan memakan harta milik orang ini. Sedangkan kalau daging kadalnya mentah, dia akan berbuat gibah terhadapnya. Lintah merupakan binatang yang menghisap darah manusia. Ia ditakwilkan dengan famili atau keluarga. Toke. Toke ditakwilkan dengan celaan terhadap seorang raja, seperti seorang prajurit yang mengorbankan peperangan, seperti seorang prajurit yang mengobarkan peperangan antar manusia. Rayap. Rayap ditakwilkan dengan orang bayaran atau tetangga atau pembantu yang mencuri. Pencuri itu akan mencuri aneka barang berharga di rumahnya sedikit demi sedikit. Kecoa. Kecoa ditakwilkan dengan musuh yang lemah. Kumbang. Kumbang ditakwilkan dengan orang pendengki, pemarah, dan musafir, serta orang yang memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Penakwil lain mengatakan bahwa kumbang ditakwilkan dengan musuh dan pemilik harta haram. Khunfusa. Khunfusa atau serangga yang melata
ditakwilkan dengan musuh yang bebal dan dekil. Serangga yang suka masuk telinga ditakwilkan dengan musuh para pemimpin. Cacing perut. Cacing perut ditakwilkan dengan famili yang merusak keadaan pelaku mimpi. Ulat sutra. Ulat sutra ditakwilkan dengan rakyat. Ngengat. Ngengat ditakwilkan dengan tukang fitnah. Laba-laba. Laba-laba ditakwilkan dengan orang terkutuk dan menunjukkan kepada wanita terkutuk yang menzihar suaminya. Bermimpi melihat sarang laba-laba ditakwilkan dengan perolehan seorang wanita yang tak beragama. Jika bermimpi melihat laba-laba, dia akan melihat penipu yang lemah, pengecut, dan orang yang ingkar janji. Tikus. Tikus betina ditakwilkan dengan seorang wanita fasik. Tikus betina ditakwilkan dengan seorang wanita fasik atau pencuri atau wanita yang beriktikat buruk. Jika bermimpi melihat tikus yang berbulu putih dan hitam bergerombol, berarti siang dan malam. Mimpi demikian juga ditakwilkan bahwa pelaku mimpi akan menghabiskan usianya dalam kelalaian dan kesesatan. Warna bulu tikus lainnya ditakwilkan dengan tidak adanya kebaikan. Yang lain mengatakan bahwa tikus ditakwilkan dengan pencuri yang membobol rumah. Penakwil lain mengatakan bahwa tikus menunjukkan kepada famili dan kerajaan. Yang lain mengatakan bahwa tikus yang keluar dari rumah ditakwilkan dengan lenyapnya kenikmatan. Diceritakan ada seseorang mendatangi Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku mimpi berjima dengan seekor tikus betina. Lalu keluarlah dari kelamin tikus itu sebutir kurma." Ibnu Sirin menjawab, "Apakah engkau beristri wanita fasik?" Dia berkata, "Ya." Kemudian Ibnu Sirin berkata, "Dia akan melahirkan anak yang soleh bagimu." Tupai. Tupai ditakwilkan dengan orang terkutuk, yakni orang yang bersumpah palsu. Landa. Landa ditakwilkan dengan orang terkutuk, yakni orang yang tidak sabaran, tidak penyayang, dan mudah marah. Kutu rambut. Kutu rambut yang berada pada baju baru ditakwilkan dengan penambahan utang. Sedangkan kalau berada di atas tanah berarti kaum yang lemah. Jika bermimpi dikelilingi kutu rambut, dia akan berteman dengan kaum yang sangat lemah, tetapi tidak memudaratkannya atau tidak membahayakannya. Gigitan kutu rambut betina ditakwilkan dengan serangan musuh yang lemah. Jika bermimpi melihat kutu rambut yang besar keluar dari badannya lalu pergi darinya, maka itu menunjukkan kepada aib kehidupannya. Yang lain mengatakan bahwa kutu rambut ditakwilkan dengan famili yang akan berbuat baik kepadanya. Penakwil lain mengatakan bahwa kutu rambut menunjukkan kepada kesulitan dan kesusahan, yakni bertambah lama sakitnya. Memakan kutu rambut ditakwilkan dengan ghibah. Kutu rambut yang besar ditakwilkan dengan azab. Yang lain mengatakan bahwa kutu rambut ditakwilkan dengan prajurit seorang raja dan famili seseorang. Jika bermimpi memungut kutu rambut dari baju, dia akan berdusta dengan dusta yang keji. Kutu loncat ditakwilkan dengan azab karena ia merupakan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Gerombolan semut. Gerombolan semut ditakwilkan dengan prajurit. Bermimpi melihat banyak semut pada kasur ditakwilkan dengan anak-anak. Mimpi tentang semut menunjukkan jiwa sepelaku mimpi. Yang lain mengatakan bahwa semut ditakwilkan dengan kerabat sepelaku mimpi. Penakwil lain mengatakan bahwa mimpi melihat semut yang keluar dari sarangnya ditakwilkan dengan kesedihan. Mimpi melihat semut merayap di badan orang sakit ditakwilkan dengan kematian si sakit. Memahami tuturan semut ditakwilkan dengan perolehan daerah kekuasaan.
Takwil ini berdasarkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika bermimpi melihat semut masuk ke dalam rumah dengan membawa makanan, berarti di rumahnya akan banyak harta. Sedangkan jika melihat semut keluar dengan membawa makanan, berarti pelaku mimpi akan miskin. Jika bermimpi melihat semut keluar dari hidung, telinga, atau anggota tubuh lain, dan si pelaku mimpi senang dengan keluarnya semut itu, maka itu menunjukkan dia akan mati syahid. Sedangkan kalau tidak senang dengan keluarnya semut itu, berarti dia takut mati syahid. Semut ditakwilkan dengan orang lemah yang rakus. Segerombolan semut ditakwilkan dengan prajurit, keturunan, harta, atau panjang usia. Jika bermimpi melihat semut memasuki suatu daerah atau suatu negeri, berarti negeri itu akan dimasuki prajurit. Jika semut-semut itu keluar dari negeri itu, berarti tentara akan pergi dari negeri tersebut. Jika bermimpi melihat semut mengungsi dari sebuah daerah atau rumah, dan di daerah itu terdapat sebuah bangunan, berarti para pencuri akan mencuri sesuatu dari daerah itu, karena semut dan bangunan tidak dapat menyatu. Banyak semut di sebuah negeri tanpa membahayakan seseorang menunjukkan banyaknya penduduk negeri tersebut. Larva lalat hijau. Larva lalat hijau ditakwilkan dengan orang yang menghiasi diri dengan agamanya. Ia ditakwilkan dengan orang yang mencuri harta para pemimpin dan pedagang sedikit demi sedikit. Akan tetapi dia tidak dituduh sebagai pencuri dikarenakan secara lahiriah dia itu baik-baik. Jadi semua serangga menunjukkan kepada rakyat jelata, masyarakat umum, dan rakyat kecil. Setiap binatang menunjukkan kepada sifat, karakter, perilaku, bahaya, dan permusuhan. Semua semut ditakwilkan dengan pencuri dan pencari penghidupan yang haram. Demikian para pemirsa, penyampaian materi tafsir mimpi Ibnu Sirin poin yang ke-33. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.